Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ismi Ramadhani Alim. Selamat datang kembali di video kali ini akan membahas mengenai konsep DNS server. Jadi kita akan mempelajari bagaimana DNS server itu bekerja. Jadi DNS atau domain server bisa juga disebut domain name service. Jadi konsep DNS server jika di dunia jaringan komputer yang namanya perangkat-perangkat, yang namanya alamat web server itu tersimpan di dalam komputer. Jadi komputer apapun dari apapun yang terhubung ke jaringan itu punya IP. Kita kenal yang namanya IP yang 10.10.100.223 atau yang 192.168.1.100 dari kelas A, kelas B, kelas C. Pada dasarnya yang namanya perangkat itu memiliki IP address. Jadi supaya web browser bisa membuka website sesuai dengan yang usernya inginkan, tentu kita harus mengetik alamatnya. Misalkan www.google.com. Kemudian apabila kita ketik di web browser, maka akan diarahkan oleh DNS server ke IP address-nya si Google. Mungkin 12.244.23.44. Konsep dari DNS itu adalah menerjemahkan alamat yang bisa dibaca oleh manusia ke dalam bentuk IP. Dan fungsi DNS itu menerjemahkan hostname seperti ini, dari hostname ke IP. Lalu IP ke hostname, dan bisa juga dari hostname ke CNAME. CNAME ini adalah alias atau nama alias dari hostname itu sendiri. Contohnya server Google. Fungsi dari CNAME ini, dari DNS server ini, bisa menerjemahkan ke CNAME. Jadi saat kita membuka google.com, tampil yang di browser tetap google.com, tapi di belakang layar di backend-nya dia mengarahkan pengguna untuk mengakses salah satu servernya Google. Jadi begitulah singkatnya konsep dari domain name server atau DNS. Jadi contoh kali ini kita contohkan di simulasi network di VirtualBox. Jadi kita punya network switch ini VirtualBox. Jadi ini host only adapter. Kemudian jika tes server 1 yang sudah dibuat, ini DC1. DC1 ini jika kita masuk ke menu DNS. Daftar ini adalah daftar perangkat yang terhubung, yang terdaftar di DNS di server manager di DC1. Kalau mau melihat lebih mendalam, kita klik tools, kemudian klik DNS. Sini kita bisa lihat bagian forward lookup zone. Jadi sukasuka.com ini tidak hanya mengenal alamatnya sendiri, yakni nama servernya JKT, tapi juga mengenali IP-nya sekalian. Begitu juga dia mengenal perangkat tetangganya, perangkat yang terhubung dengan dia yang sudah join ke domain. Jadi itulah konsepnya. Ini secara prakteknya mengenai tentang DNS. Jadi setiap kali ada perangkat yang join di server, dia akan mendaftarkan nama komputer lainnya. Contohnya sini buka VirtualBox.
Kita mau join domain. Jadi Windows 10 ini pastikan di bagian network settingnya ini attack host only adapter, sama dengan Windows Server yang domain control sama Windows Server. Jadi ini juga di bawahnya attack the host. Jadi mereka ini bertiga, perangkat ini berada di satu jaringan yang sama. Oke, jadi ini sudah login dan kita lihat IP-nya dulu. Ini IP yang didapat dari DHCP servernya VirtualBox. Kita masuk ke Windows Server. Sekarang kita akan join domain di perangkat Windows 10 ini. Untuk join perangkat kita masuk ke komputer, Advanced View, Advanced System Setting. Kemudian kita change komputer, biarkan saja seperti ini. Terus kita join domain ke sukasuka.com. Kita ke properties, kemudian DNS-nya 192.168.56.11. Ini adalah DNS dari DC1. Jadi kita change dulu, domainnya kita join di sukasuka.com. Kemudian sukasuka /administrator. Oke, kita restart. Kita tunggu sampai login kembali. Oke, sudah login. Sekarang kita mau login sebagai domain lewat ID domain atau lokal. Oke, jadi ada yang baru join domain, langsung ke daftar di DNS servernya si domain controller. Klik cancel saja. Itulah yang namanya praktek mengenai DNS server. Jadi ini bagaimana saat perangkat itu terdaftar di DNS server saat mau join domain. Oke, jadi di kesempatan kali ini kita sudah mengenal tentang konsep DNS server beserta contoh. Untuk videonya mungkin sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.